Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami selaku mahasiswa Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pura. Nah, jadi di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fadil, Saya Muhammad Fitri Fadil. Saya Azhar Taufik Muhammad. Saya Hesti Hayuni. Saya Raihani Fadil Priyandari. Dan saya Dila Septianingsih. dan kami di sini ingin melakukan salah satu tugas wawancara yaitu mata kuliah Industri dan Produk Halal. Nah, jadi di sini kami memilih salah satu usaha yang sudah lumayan lama berdiri di Pontianak, yaitu usaha es krim Ilmiah Gelato. Nah, mungkin sebelum itu boleh dulu perkenalan singkat dari Abang selaku owner dari Ilmiah Gelato. Ya, nama saya Ardi Wijaya Putra. Saya selaku owner dari Ilmiah Gelato. Oke, baik. Itu mungkin sekaligus pembuka dan pengenalan singkat kita. Mungkin selanjutnya ke pertanyaan inti. Mungkin yang pertama, Bang, apa sih Ilmiah Gelato? Dan selanjutnya, bagaimana awal mula Ilmiah Gelato berdiri? Dan sudah berapa lama sih Ilmiah Gelato berdiri? Jadi Ilmiah Gelato itu kita di sini jualnya fokusnya di gelato ya. Jadi kenapa Ilmiah Gelato? Karena kita lihat di Pontianak khususnya itu belum ada dessert yang memang selain es krim yang lebih sehat gitu. Sedangkan gelato emang secara karakteristik berbeda dengan es krim. Kita memang lebih sehat, kita juga lebih barang-barangnya juga tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa perasa. Jadi semuanya dari bahan-bahan asli. Jadi kita emang pengen memberikan pengalaman untuk menikmati dessert yang berbeda lah untuk masyarakat Pontianak ya. Dan tentunya pilihan yang jauh lebih sehat daripada es krim gitu. Ilmiah Gelato sampai sekarang sudah 4 tahun kalau nggak salah berdiri. 4 tahun. Iya, udah 4 tahun. Berarti awal mulanya kisaran dari 18-an berarti, Bang? Iya. Lumayan lama berarti ini, Bang ya? Iya. Mungkin tadi selanjutnya udah lama tahun. Mungkin selanjutnya boleh dari banyak Iya. Bang Adi, saya ingin bertanya juga nih Pak. Jadi itu mengenai omsetnya ya Pak. Jadi di masa pandemi ini apakah omset ini mengalami penurunan atau masih stabil gitu ya Pak? Oh, di selama COVID sih penurunan pasti penurunan gitu. Nggak mungkin stabil sih. Oh, iya. Pasti penurunan. Selanjutnya nih Bang, kan usaha Ilmiah Gelato ini kan sudah terdaftar di LPPOM MUI Kalbar. Iya. Apakah dalam mengajukan sertifikasi halalnya itu, apakah sejak berdiri atau pas beberapa bulan gitu baru mengajukan sertifikasi halalnya? Kita mengajukannya setahun terakhir kalau nggak salah ya. Setahun sebelum ini. Jadi mungkin udah jalan 3 tahun kita baru mulai ngajuin. Ya. Berarti masih tetap baru juga lah. Baru. Kalau boleh tahu alasan dan motivasi untuk mengajukan sertifikasi halal itu apa? Supaya teman-teman kita, customer kita yang muslim tuh merasa tenang aja sih gitu loh. Kalau makan di kita tuh yakin dan aman gitu. Sedangkan kita bahan-bahan juga semua kan selama ini memang semuanya halal. Jadi kita pikir ya kenapa nggak disertifikasi aja gitu. Gitu sih. Jadi Bang, kalau boleh tahu untuk memperoleh sertifikasi halal itu susah atau mudah? Atau boleh biayanya itu sekitaran berapa untuk mengajukan? Biayanya berapa kemarin ya? Kalau nggak salah saya sekitar 5 jutaan ya biayanya. Kalau susah sih enggak, asalkan data-data kita lengkap, nggak susah sih, nggak ribet gitu. Asalkan data bahan kita lengkap, semua sertifikasi bahannya lengkap, cepet kok, nggak susah. Cuma karena kita kemarin baru mulai apply, masih banyak data yang perlu dilengkapi, nah itu yang biasa bikin lama. Gitu. Tapi nggak lama kok, nggak susah kok. Kemudian nih Bang, untuk syarat penting dari data itu apa ya? Syarat penting semua bahannya harus tersertifikasi halal, baik itu lembaga halal Indonesia LPPOM MUI atau lembaga halal di luar. Misalnya saya pakai barang dari Eropa misalnya, nah itu harus ada
apa gitu kemarin, HSPE atau apa gitu. Jadi harus ada sertifikasi dari mereka. Selama semua bahan kita ada sertifikasi halal, itu sih Aman ya? karakteristik yang paling penting sih itu sih. Kemudian Bang, menurut Abang sendiri nih, seberapa penting sih sertifikasi halal ini di suatu perusahaan, UMKM atau restoran gitu? Penting sih, kalau aku sih penting ya, karena halal itu bukan cuma soal bahan ya, itu juga soal kebersihan, soal proses pengolahan makanannya, semua itu memang dijamin higienis, bersih, dan emang halal gitu. Jadi supaya masyarakat yakin dengan produk kita, jelas juga semuanya gitu. Itu sih. Sekian. Mungkin tadi sekaligus yang terakhir mungkin dari teman saya. Mungkin pada dasarnya memang Ilato ini baru berdiri, kisaran 4 tahun juga, dan juga proses sertifikasi halalnya juga baru ya, setahun yang lalu gitu ya. Baru. Mungkin juga yang ditanya juga, kadang orang mikir ketika ngurus berkas kayak yang mungkin skala sertifikasi halal bahkan yang itu, kadang orang mikir kayak mungkin ribet gitu Bang ya, ternyata enggak sama sekali. Enggak. Misalnya tadi datanya jelas, udah enak, terkonsep, Iya. lengkap, bakal enak juga alur pengajuan. Iya, ribet tuh biasanya ribet ngumpulin datanya Iya, aja. karena kita kan nyari data dulu sebelumnya. Iya. Kalau Cuma kan intinya kan tugasnya ya lengkapin data itu dan sertifikasi halal gitu. Kalau bahanmu makin banyak ya makin ribet. Kecuali kalau semuanya di kemasannya udah ada halalnya kan gampang. Kadang ribet tuh minta ke pabrik, minta ke supplier, sertifikasinya itu yang biasa bikin mahal. jadi alurnya panjang lah gitu ya. Iya, kalau nggak sih nggak ribet. Nah, tadi juga yang terakhir, tadi seberapa penting sih sertifikasi halal. Nah, tadi sudah jawab juga sama Bang Adi, bahwasannya sertifikasi halal sangat penting gitu untuk apalagi usaha-usaha, restoran maupun UMKM bahkan yang memang harus memiliki sertifikasi halal. Karena tadi pada dasarnya terutama untuk teman-teman yang muslim nih mungkin merasa tenang gitu Bang ya ketika Iya. ingin mengkonsumsi, Iya. makan kepada tempat yang kita tujukan. Jadi tidak ada keraguan gitu dalam diri kita gitu. Jadi supaya lebih enak juga lah ya Bang ya. Ya mungkin cukup sekian wawancara singkat kami mengenai sertifikasi halal. Sebenarnya juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Ardi, pihak Ilmiah Gelato juga yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan wawancara pada kali ini. Nah mungkin kalau tidak selanjutnya lagi mungkin saya tutup aja kali ya langsung ya. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat memberikan manfaat serta wawasan bagi kawan-kawan semuanya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.